Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Puspoko Pancoratno selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Organisasi Kantor dengan anggota Galih Wikanratih, Nazila Raudatus Syarifah, Anissa Oktatiana, dan Erika Putri Argowati. Langsung saja kita menuju materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas terkait organisasi kantor. Organisasi perkantoran merupakan suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Hal ini mencakup susunan staf dan alokasi tugas serta tanggung jawab dalam mengolah data serta tanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas terkait unsur-unsur organisasi kantor. Yang pertama yaitu unsur inti. Unsur inti adalah manusia, yaitu orang-orang tertentu yang komunikasi dan interaksinya membentuk organisasi perkantoran. Lalu yang kedua yaitu unsur kerja. Elemen yang muncul dalam organisasi perkantoran yang meliputi sumber daya insani atau kemampuan para karyawan, sumber daya nirinsani atau perlengkapan dan alat-alat perkantoran, lalu sumber daya konseptual dari kelompok khusus manajer. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip organisasi perkantoran. Yang pertama yaitu prinsip tujuan. Prinsip tujuan di mana tujuan organisasi harus dirumuskan dan dimengerti oleh setiap pegawai. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi sebuah motivasi, yang mana motivasi tersebut akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu tadi. Lalu yang kedua yaitu prinsip kesatuan fungsi, yang mana organisasi perkantoran merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah fungsi yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dan yang ketiga yaitu prinsip hubungan individual. Sebuah organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang harus melaksanakan pekerjaan dengan menjalin hubungan antar karyawan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait struktur organisasi perkantoran. Struktur organisasi kantor adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dibentuk dan dijalankan. Ini menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di antara karyawan, serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Ada beberapa bentuk struktur organisasi kantor yang akan dijelaskan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur garis. Struktur ini merupakan struktur organisasi yang paling tua dan sederhana, di mana kekuasaan mengalir secara vertikal dari tingkat yang paling atas dengan melalui tingkat menengah sampai dengan tingkat bawah. Aktivitas pada organisasi ini biasanya diasosiasikan secara langsung dengan pencapaian tujuan utama perusahaan. Kelebihan struktur garis ini yaitu karyawan lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Lalu yang kedua yaitu kekurangan struktur garis, yang mana kurangnya fleksibel dalam menyediakan spesialisasi yang dibutuhkan ketika perusahaan menjadi lebih kompleks. Berikut ini disajikan contoh penyajian sebuah struktur garis. Dapat dilihat pada slide kami yang tergambar sebagai berikut. Baik, di materi yang selanjutnya yaitu struktur garis dan staf. Struktur ini hampir sama dengan struktur garis, dengan satu dimensi tambahan berupa aktivitas staf ahli yang mendukung aktivitas struktur garis dengan memfasilitasi pencapaian tujuan utama organisasi. Adapun karakteristik wewenang langsung maupun aktivitas secara langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan utama perusahaan dari struktur garis masih ada. Kelebihan dari struktur garis dan staf ini ialah posisi garis terbebas dari aktivitas khusus yang dapat diberikan kepada karyawan staf. Jadi, manajer pada posisi garis mempunyai waktu lebih untuk melakukan aktivitas yang berperan secara langsung pada pencapaian tujuan utama perusahaan. Lalu, kekurangan dari struktur garis dan staf ini, konflik antara karyawan, posisi garis, dan staf sering menjadi masalah. Dan contoh dari struktur garis dan staf bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, struktur fungsional.
Struktur ini banyak ditemukan pada organisasi atau perusahaan yang mempunyai era spesialisasi sebagai dasar eksistensi sebuah departemen. Misalnya, pada perusahaan industri, area spesialisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, seperti produksi, penjualan, pemasaran, keuangan, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Kekurangan dari struktur fungsional ini adalah kebingungan yang terjadi ketika karyawan memiliki 2 atau lebih supervisor adalah kekurangan dari struktur fungsional. Lalu kelebihan dari struktur ini ialah keahlian yang dimiliki seseorang spesialis. Keahlian ini memudahkan mereka dalam memecahkan masalah yang terjadi pada era tertentu yang berada di bawah wewenangnya. Lalu contoh dari struktur fungsional bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ialah struktur produk. Struktur ini digunakan jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Struktur produk berfungsi secara baik ketika berbagai divisi dalam perusahaan terpisah pada berbagai wilayah satu sama lain. Kelebihan struktur ini memungkinkan beberapa divisi untuk mengembangkan proses dan prosedur yang dianggap baik untuk mereka. Lalu kekurangan, dengan dimungkinkannya tiap divisi untuk berjalan dengan caranya masing-masing dibandingkan dengan struktur yang lain, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan di beberapa divisi dalam mencapai tujuan organisasi. Contoh dari struktur produk bisa dilihat pada slide berikut. Yang selanjutnya ialah struktur komite. Meskipun tidak semua sependapat bahwa struktur komite merupakan salah satu jenis struktur perusahaan, struktur ini memberikan fungsi utama pada kebanyakan perusahaan. Beberapa komite melakukan fungsi manajerial, di mana yang lainnya hanyalah sebagai penasihat. Selebihnya, struktur produk. Struktur ini memungkinkan beberapa divisi untuk mengembangkan proses dan prosedur yang dianggap baik untuk mereka. Kelebihan struktur komite. Rekomendasi yang diberikan komite kadangkala diterima lebih baik daripada yang dibuat oleh individu atau bawahan yang terdapat dalam wewenang garis. Lalu kekurangan dari struktur ini, komite seringkali dikritik karena membutuhkan waktu yang lama untuk berfungsi dengan baik. Tidak semua komite sama produktifnya, khususnya yang didominasi oleh beberapa individu. Lalu contoh dari struktur komite bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, struktur matriks. Struktur ini merupakan struktur terbaru dari semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek yang rumit. Struktur ini lebih mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek. Kelebihan struktur ini menggunakan struktur matriks memungkinkan perusahaan mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek yang rumit. Lalu kekurangannya, pada perusahaan yang menggunakan struktur matriks, karyawan mungkin memiliki 2 supervisor. Yang pertama ialah manajer dari area fungsional dan manajer dari area proyek. Selanjutnya, contoh dari struktur matriks dapat dilihat pada slide berikut. Baik, selanjutnya yaitu wewenang personel kantor. Wewenang personel kantor ada 5. Yang pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Memantau dan mengatur aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Yang kedua, administrator. Mengelola urusan rumah tangga kantor, bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Yang ketiga, bagian keuangan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Yang keempat yaitu sekretaris, bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya membuat surat keluar. Yang terakhir, penerima tamu atau resepsionis, bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, melayani telepon masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu tujuan dan tanggung jawab personel kantor. Tujuan dan tanggung jawab personel kantor ada 5. Yang pertama, administrator bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan
semua warkat atau surat keluar dan masuk. Yang kedua, sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan juga untuk karyawan di bagian lainnya serta membuat surat keluar. Yang ketiga, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang keempat, bagian keuangan atau kasir bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Yang terakhir, penerima tamu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pekerjaan kantor. Dengan memahami organisasi dan manajemen perkantoran secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen perkantoran adalah proses kerja sama di kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu esensi pekerjaan kantor. Esensi pekerjaan kantor, inti dari pekerjaan kantor juga dikenal sebagai tata usaha, seringkali disebut dengan istilah paperwork atau pekerjaan kertas atau clerical work, pekerjaan tulis-menulis. Karena sebagian besar pekerjaannya melibatkan aktivitas tulis-menulis atau pekerjaan berkaitan dengan dokumen, namun secara umum pekerjaan kantor mencakup serangkaian kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, pengiriman, dan penyimpanan informasi yang penting bagi organisasi. Asas-asas pekerjaan kantor. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor terdapat 3 aspek organisasi pekerjaan kantor yang terkena. Aspek sentralisasi pekerjaan kantor. Dengan asas ini, semakin bekerja kantor dalam suatu organisasi dianjuri oleh sebuah unit organisasi terdiri dari selain dari unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atau tidak penelitian utama. Contohnya suatu departemen administrasi di sekolah yang meneliti suatu tugas administrasi seperti keuangan, data siswa, dan bertanggung jawab menunjukkan guru-guru staf lainnya untuk faktor pada tugas-tugas utama mereka tanpa harus terlibat langsung dalam administrasi. Baik, asas selanjutnya yaitu asas desentralisasi pekerjaan kantor. Dengan asas ini, setiap unit organisasi dalam keseluruhan organisasi tidak hanya menjalankan tugas-tugas utama mereka, tetapi juga melaksanakan pekerjaan administratif yang terkait dengan unit mereka sendiri. Oleh karena itu, pekerjaan kantor tersebut tersebar di seluruh bagian organisasi. Lalu contoh penerapan asas ini adalah ketika unit pemasaran tidak hanya menjalankan tugas utamanya dalam memasarkan produk perusahaan, tetapi juga melakukan fungsi administratif kantor seperti membuat surat penawaran, mengarsipkan faktur penjualan, atau membuat sebuah brosur. Asas-asas pekerjaan kantor yang selanjutnya ialah asas campuran. Kedua asas, baik sentralisasi maupun desentralisasi, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebuah organisasi dapat menjalankan pekerjaan kantor tidak mungkin menerapkan asas secara kaku. Keduanya harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menjalankan pekerjaan kantor dengan cepat. Sebagai contohnya, ialah sebuah universitas memiliki kantor administrasi pusat yang melayani fakultas-fakultas. Namun, di setiap fakultas juga terdapat kantor administrasi sendiri untuk memberikan layanan pada tiap-tiap fakultas. Tugas pokok dari satuan tata usaha melaksanakan aktivitas tertentu yang sebaiknya dilakukan di pusat dan memberikan masukan kepada semua unit operasional terkait pembuatan formulir pelaporan dan tugas-tugas administrasi umumnya lainnya. Misalnya, Departemen Administrasi Pusat suatu perusahaan
koordinasi pembuatan formalin standar untuk pengajuan cuti karyawan. Mereka juga memberikan masukan kepada departemen lainnya mengenai format pelaporan yang efektif. Selanjutnya yaitu memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif yang tersebar di seluruh unit organisasi. Tenaga ahli administratif perkantoran dari pusat dapat fokus pada perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan peningkatan aspek-aspek administratif di seluruh unit dalam organisasi. Sebagai contoh, tim administrasi pusat sebuah lembaga pendidikan memberikan arahan kepada sekolah-sekolah cabang dalam menjalankan proses administratif seperti pengarsipan dokumen dan pelaporan keuangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua unit mengikuti pedoman dan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan oleh pusat. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.